Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Fasya Nurdiana, NIM 51903111007, mata kuliah Sistem Operasi, dosen pengampu Bapak Triwidodo MKom, Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi Universitas Teknologi Yogyakarta. Untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Sistem Operasi ini, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjadwalan algoritma CPU. Materi yang saya pilih yaitu algoritma round robin. Nah, pada sistem operasi ini tentunya banyak sekali proses yang harus dieksekusi. Maka dari itu muncul permasalahan untuk memutuskan proses manakah yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Untuk itu diperlukanlah kebijakan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, maka dirumuskanlah sebuah algoritma penjadwalan yang berfungsi sebagai penentu sebuah proses manakah yang akan dieksekusi terlebih dahulu oleh CPU. Ini saya sedikit menjelaskan tentang algoritma penjadwalan round robin. Nah, round robin ini salah satu algoritma penjadwalan yang menggilir proses secara berurutan. Di dalam algoritma ini, setiap proses akan mendapatkan waktu dari CPU yang kita sebut dengan time quantum. Nah, time quantum itu apa sih? Nah, time quantum itu adalah suatu satuan waktu. Nah, di time quantum inilah yang nantinya akan menentukan proses mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu oleh CPU dan kemudian proses manakah yang akan dilakukan berikutnya. Di sini biasanya suatu proses itu mendapat jatah time quantum yang sama dari CPU, sekitar 1-100 milidetik. Nah, jika proses yang sedang dieksekusi selesai dalam waktu kurang dari 1 kuantum, maka tidak ada masalah. Tetapi, jika proses berjalan melebihi 1 kuantum, maka proses tersebut akan dihentikan. Lalu digantikan oleh proses yang berikutnya. Proses yang dihentikan ini nanti akan diletakkan di kuiwi di urutan yang paling belakang. Contoh yang saya ambil untuk round robin di slide ini itu yang pertama ada proses, durasi, urutan, dan kedatangan. Nah, P1 ini durasinya ada 3, urutannya 1, kedatangannya 0. P2, durasinya 4, urutan 2, kedatangannya 0. P3, durasinya 3, urutan 3, kedatangannya 0. Maka asumsi kuantum yang didapatkan itu 1 unit P1, P2, dan P3 tidak pernah diblokir. Sehingga waktu tunggunya P1 0 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 4, P2 waktu tunggunya 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 6, sedangkan P3 waktu tunggunya 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi waktu tunggu rata-rata dari P1 sampai P3 itu kita gabungkan, kita tambahkan jadi 4 ditambah 6 ditambah 6, kemudian dibagi 3. Hasilnya 5,33. Permasalahan utama pada round robin ini itu menentukan besarnya time quantum. Jika time quantum yang ditentukan terlalu kecil, maka sebagian besar proses tidak akan selesai dalam satu time quantum. Nah, hal ini tidak baik karena tidak akan terjadi banyak switch. Padahal, CPU memerlukan waktu untuk beralih ke suatu proses ke proses lain, atau
sering disebut dengan konteks switch time. Nah, sebaliknya jika time kuantum terlalu besar, algoritma round robin akan berjalan seperti algoritma first come first serve. Time kuantum yang ideal adalah jika 80% dari total proses memiliki CPU burst time yang lebih kecil dari satu time kuantum. Nah, penjelasan di atas adalah sedikit banyak tentang algoritma penjadwalan CPU round robin. Apabila saya ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.